Dulu ya, saya mau ke Anda. Siapa yang dari maka saya bilang buka kedokmu, nggak apa-apa dong untuk bernegara, setuju ya Pak ya? If there is something wrong, minta maaf. This is wrong. My policy was wrong. Saya ini mencoba mewakili publik. Publik nggak apa-apa kok. Anda lihat tuh Jokowi, kan enak banget. Apa yang kau perlukan? Ini saya sebut nama. No problem with me. Ayo kau Purnomo Sugiantoro, Menku yang saat memisahkan apa ini? Menteri SDM. Just go out to the open it on the table. Dia bilang, waktunya berbeda. Siapa yang paling diuntungkan selama ini Pak Marwan dengan kuasa pertambangan itu ada di BP Migas? Siapa yang paling diuntungkan? Ya, seperti saya sebutkan tadi, yang paling diuntungkan ya kontraktor yang menjadi partner bisnis dari BP Migas itu. G to B, G-nya BP Migas, B-nya itu ya kontraktor, dan ini mayoritas asing, mungkin menguasai sekitar 85%. Mereka lah yang paling diuntungkan. Dan waktu BPPKA tadi yang Pak Rudi sebutkan itu mewakili pemerintah, itu aset tetap menjadi aset Pertamina. Nah sekarang BPPKA itu fungsinya digantikan oleh BP Migas, aset itu dimonetisasi oleh kontraktor asing. Mana yang kita pilih gitu? Kan harus kita perbaiki. Dan satu hal, fakta bahwa ini dibantu oleh dipaksa oleh IMF adalah waktu membuat undang-undang migas itu USAID membantu 21 juta dolar untuk membiayai pembuatan undang-undang ini. Ini kan tidak bisa kita lupakan bahwa sekarang kita sudah bebas seperti Pak Bambang bilang, kenapa tidak kita manfaatkan untuk memperbaiki? Nah, yang saya khawatirkan kalau Bapak tanya siapa di belakang ini, ya di samping orang-orang di BP Migas yang ingin tetap eksis, ya kontraktor asing yang selama ini sudah diuntungkan dengan undang-undang ini supaya tetap seperti itulah undang-undangnya, karena mereka sudah menikmati. Karena dia memonetize aset-aset itu. Negara. Betul. Nah, satu hal yang penting ya, jangan juga orang atau lembaga atau oknum yang punya uang ratusan atau puluhan miliar untuk membayar iklan seperti ini, itu bisa sesuka hati untuk membohongi rakyat. Karena faktanya ini kebohongan. Ya mentang-mentang mereka punya uang, silakan aja rakyat itu telan saja itu kebohongan misalnya. Ini kan satu yang tidak pantas kita bernegara. Yang lucu tuh gini Pak, saya nggak tahu apakah punya pengamatan yang sama. Saya kebetulan banyak teman di Pertamina, di BP Migas, siapa itu ya, teman sekolah dan sebagainya. Saya tuh sampai sekarang tidak paham kenapa terjadi sentimen negatif itu. Padahal sama-sama alumni ITB juga tuh. Orang BP Migas tuh selalu ngomong jelek tentang Pertamina. Orang Pertamina tuh selalu kalau dalam kapasitas pribadi ya ngomong jelek tentang BP Migas. Saya tuh bingung apa kita berhasil dipecah ya Davide et Impera. Sehingga saya suka sindirin mereka itu. Kalian udah satu alumni. Bahkan dulu BP Migas itu kan asalnya orang-orang Pertamina. Saya dapat cerita, tapi nggak tahu nih, mungkin Pak Rudi bisa komentar juga. Zaman Pertamina dulu, orang-orang yang nggak kepake di Pertamina dibuang ke BP KKA itu. Ya, sehingga itu daerah buangan gitu. Segitu dia, karena dianggap itu tidak berkuasa kan, dia cuman pelaksana aja. Begitu ini jadi BP Migas, dendam ini orang-orang yang dulu di sana kepada Pertamina gitu. Saya nggak tahu, tapi buat saya itu menyedihkan gitu. Ini kan sama-sama putra bangsa ya, sama-sama yang harusnya untuk kemaslahatan kita semua. Kok saling sentimen antara mereka itu? Pak Rudi, begini Pak Rudi, sebelum Anda menjawab, Pak Rudi, saya tidak target hidup saya di sini. Don't worry, presiden kita harus dilindungi dari yang semacam ini. Tidak ada yang berani mengatakan begini kalau meja saya nggak ngomong begini. If there is something wrong, apakah ini Pak Zorowace, apakah ini Pak Rudi Ruamdi, sahabat saya tidak mengambil keraguan, saya tidak ragu-ragu. Why not? Kalau itu memang harus dikembalikan, apalagi pertengkaran antara BP Migas, saya kan nggak pernah tahu ini antara dengan Pertamina. What the hell, kita sedang bernegara kok kayak gini? Kita lagi butuh 850 menjadi 1 juta, Pak Rudi. Oke.
saya sangat tidak against kalau ini menjadi BUMN. Saya katakan tadi kita berbicara bernegara, bukan hanya berpemerintah, apalagi cuma bermain dengan BUMN. It's small thing lah BUMN. Makanya saya katakan tadi masalah Pertamina itu masalah kecil di pikiran saya. Saya inginnya bernegara. Maksudnya saya begini. Tadi undang-undang ini diperbaiki, saya sangat setuju. Malah kita pun sekarang dalam rangka untuk memperbaiki itu. Right, kita melakukan perbaikan undang-undang. Tetapi harus diingat bahwa jangan sampai perbaikan itu hanya didorong karena kita ingin kembali ke Undang-Undang 71, di mana kita sudah sepakat bahwa Undang-Undang 71 yang kemudian kebetulan minyaknya ada waktu itu cukup besar dan menghasilkan para kontraktor asing yang sekarang kebetulan eksis reserve-nya. Yang menghasilkan ada Exxon, ada Total, ada siapa itu? Undang-Undang 71 juga. Dan ini ada sebuah negara yang terus continuous, tidak bisa dipecah antara Undang A dan Undang-Undang B. Tidak bisa dipecah, ini zaman Pertamina, zaman BP Migas. Ini sebuah kondisi bernegara yang continuous. Oleh karena itu saya katakan bahwa jangan dikotomikan 71 dan 2001. Kalau kita mau perbaiki, mari kita perbaiki. Adapun hari ini kita punya kesulitan dengan daerah, bukan karena dulunya Pertamina yang sekarang BP Migas. Karena otonomi daerah itu ada saat ini, berbeda dengan saat itu. Dulu Pertamina tunjuk aja itu semua nyingkir. Semua takut. Sekarang nggak mungkin. Otonomi daerah tidak begitu situasinya. Dana bagi hasil, PI, dan segala macam kewenangan daerah sudah begitu kuat. Ini harus dipahami oleh bangsa. Bahwa ini adalah sesuatu yang juga harus kita terima situasi ini. Mau tidak mau. Oleh karena itu, saya yakin, mari kita melangkah ke depan. Mari kita perbaiki Undang-Undang Migas. Pak Kurtubi, Pak Marwan sudah pernah juga ketemu di DPR. Saya sudah beberapa kali. Saya juga di DPD sudah beberapa kali. Saya memberi masukan sebagai warga negara. Bukan karena saya sebagai menteri. Bukan karena saya pernah di BPGS. Bukan karena saya kuliah di perminyakan. Tapi di SIT sudah saya sampaikan. Ada 10 poin yang sudah diberikan perbaikan terhadap Undang-Undang Migas. Artinya secara tersirat, saudara-saudara bisa lihat bahwa saya pun melihat ada di Undang-Undang 22 yang harus diperbaiki. Iya Pak, tapi Bapak sebutkan tadi kondisi banyaknya cadangan oleh asing itu warisan dari 71. Faktanya ada juga yang diwariskan oleh apa yang sesudah ini diganti di 2001 yang tidak memihak kepada kepentingan BUMN. Misalnya Pertamina itu menyatakan mau mengelola Blok Cepu. Pak, sebentar dulu Pak. Sebentar dulu Pak. Pak selalu berpikir BUMN. Saya katakan saya mau naik betul. Tapi negara yang kita bicara negara itu menugaskan BUMN Pak. Itu yang dilakukan di seluruh dunia yang tadi Pak Bambang sebutkan. 13 terbesar di dunia itu dilakukan oleh BUMN Pak. Jadi karena itu saya bukan membela Pertamina, saya juga bukan karyawan Pertamina ya. Tapi kalau Bapak sebutkan itu warisan 71 itu tidak benar. Karena Cepu itu diputuskan di 2006. Pertamina minta, tidak diberi oleh pemerintah. Kemarin Bapak minggu lalu Bapak mengatakan Pertamina tidak perlu melanjutkan pengelolaan Blok Mahakam. Padahal Pertamina minta sejak 2007 misalnya. Menurut undang-undang ini bisa diserahkan kepada BUMN, kenapa Bapak tidak lakukan? Misalnya. Belum disalah dia. Iya. Dia belum disalah. Bapak lalu menyebutkan Pertamina sudah menguasai 47%. Oh, ini kan fakta. Iya, tapi kan bicara cadangan kecil, Pak. Kita bicara cadangan kan. Sendiri kamu mau cadangan besar. Ya, bukan begitu. Pak Kurtubi masih mau nambah dikit? Ya, sedikit. Dikit, alright. Jadi arahnya ke depan kita harus ada perbaikan. Kalau bisa kita bicara dulu tentang bentuk struktur arsitektur industri migas ke depan kayak apa dulu. Saya khawatir undang-undang yang akan dibetulin ini sami mawon dengan yang sekarang, cuma BP Migasnya justru diperkuat institusinya. Dengan status badan hukum milik negara, negara rugi. Hilangkan ya, bahwa yang mengelola kekayaan migas haruslah National Oil Company, ya. Negara OPEC semua memakai National Oil Company, itu yang terbagus. Jangan menggunakan badan hukum milik negara. Ini kalau undang-undang mau diperbaiki, tolong yang mengelola ini adalah National Oil Company. Oil Company. Agak ownership-nya dia di dia. BP Migas itu bukan oil company. Bukan. Alright. Dia harus dilikuidasi sehingga konflik pribadi antar alumni ITB yang ada di BP Migas sama Pertamina bisa selesai. Okay. Kalau dilikuidasi begitu, sekaligus menyelesaikan itu gitu loh. Very good. Bapak sekalian nih, sayang ya waktunya habis. Tapi ini bukan yang terakhir. Tapi biarkan saya mengadres ini supaya
Ini dulu perkaranya jelas. Nomor satu, you better come out to the open. Buka kedok yang memasang iklan anonim. Yang backup. My question, meja saya terbuka untuk mereka datang ke meja saya. Welcome. Saya mengadres juga Bapak Presiden Republik Indonesia. Teman-teman saya, Menteri SDM, Wakil Menteri SDM, BP Migas, Pertamina, kita ini sedang bernegara. Ada pertempuran kepentingan di sana. Tapi mari kita letakkan negara di atas segala-galanya. Negara kita sedang membutuhkan lifting minyak supaya kembali kepada 1 juta atau 1,5 juta. Kita nggak bisa berkelahi sendiri antara kita. Mari, dan saya akan sampaikan ini begitu ada kesempatan kepada pimpinan tertinggi negara. Saya tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Semoga pemirsa saya mengerti apa yang kita bicarakan di sini, dan saya sekaligus ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pemirsa yang ribuan SMS yang saya terima, dan saya menganggap ternyata baik yang di otonomi daerah maupun yang di pelosok-pelosok Papua tidak sebodoh-bodohnya. Mereka mengerti apa yang kita bicarakan, sehingga kalau ini saya address kepada para elit penguasa republik ini, maka saya tidak ragu-ragu untuk menyampaikan itu. Saatnya tiba bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk menyampaikan sentimennya, perasaannya, dan lain-lain. Insya Allah esok hari kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.